ating merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat pendidikan pada. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di ruang dengar Anda di Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Dan tentunya masih dalam program AADC Ada Apa Dengan Covid. Siaran hari ini Senin 10 Agustus 2020, Hajir dan Kak Dila akan menemani sobatmu semua dalam 1 jam ke depan. Iya, tentu saja malam hari ini AADC menghadirkan kembali narasumber yang luar biasa. Tentunya malam hari ini tidak biasa saja ya. Tidak biasa saja karena ini beritanya cukup booming. Mungkin kita akan membahas seputar ada bencana, mungkin bisa bilang bencana ya, yang terjadi di Lebanon, dan tentu saja kita bersama menghadirkan narasumber yang sudah terhubung melalui platform Zoom, iya, virtual Zoom. Dan tema kita pada hari ini adalah Lebanon pasca ledakan. Rasanya kita sepertinya nervous banget nih. Iya, betul banget. Agak berbeda dari malam sebelumnya. Tapi nervous kita ini tertimbun dengan dinginnya Jogja. Kamu ngerasain gak sih Jogja air ini tuh dingin banget? Iya sih, dan rumah aku kan kebetulan di pegunungan ya, jadi berasa banget dinginnya. Oke. Asa, tahu nggak, kita ini sudah bekerja sama dengan MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center di Pusat Data Informasi dan Komunikasi, di mana MCCC terus menghimbau nih untuk penggunaan masker. Ayo kita gunakan masker bersama-sama lagi karena wabah belum berakhir. Iya, wabah belum berakhir. Tentu saja jangan lupa untuk terus menggunakan masker, jaga kesehatan dengan menjaga jarak, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya ya. Alright, Asa, langsung saja. Kita ini mau membahas apa sih sebenarnya malam ini? Iya, tentu saja seperti yang sudah Dila sampaikan tadi ya, kita sudah mendatangkan narasumber, yaitu beliau Bapak Hajrianto Yetohari, atau beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Lebanon. Alright. Mungkin kita sapa langsung saja. Halo, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Bapak, bagaimana kabarnya di sana Bapak? Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Doa dari saudara-saudari sekalian. Iya. Ini kalau di Yogyakarta jam berapa nih? 20.19. Kalau di Lebanon jam 4 ya tadi Bapak ya? Ya, jam 4.15 sore. Wow, beda 4 jam ya berarti. Wow. Iya. Ya, ini sebentar lagi baru mau masuk asar ya, kira-kira 15 menit lagi. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya. Tentu saja malam hari ini kita akan mungkin mengulik lebih dalam mengenai keadaan Lebanon saat ini seperti apa.
Betul sekali. Nah, Asa mungkin bisa membacakan CV atau kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, saya akan membacakan beberapa kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Bapak Hajrianto Yatohari, Duta Besar Lebanon dari Indonesia untuk Lebanon ya. Beliau lahir di Karanganyar 26 Juni 1960. Dan beliau nih Hajir adalah mantan wakil ketua MPR RI periode 2009 sampai 2014. Dan beliau juga merupakan kader Muhammadiyah dan dikenal kritis terhadap perjalanan luar negeri anggota DPR RI. Narasumber kita ternyata memang punya kapabilitas yang sangat besar nih untuk berbicara soal Lebanon pasca ledakan. Iya, tentu saja merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri untuk kita ya dari Radio Muhammadiyah. Oke. Apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini awalnya Haji? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada malam hari ini, Asa, bagaimana kalau kita memberikan sebuah informasi bahwa hari ini telah terjadi khususnya di Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Selatan kembali meletus pada Senin tanggal 10 bulan 8 2020 di pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih dari 5.000 meter di atas puncak dan sekitar 7.460 meter di atas permukaan laut. Semoga yang terdampak bisa segera dipulihkan ya dan tidak terjadi apa-apa untuk warga yang berada di sekitar pegunungan. Betul sekali, dan Gunung Sinabung ini tepatnya berada di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Betul sekali, waduh. Ini kita turut berduka cita juga ya atas kembali meletusnya ini. Waduh. Dan juga kita juga berduka cita atas ledakan yang terjadi di Lebanon atau Beirut ini. Iya, tentu saja. Oke, Bapak, mungkin saya ingin sekali bertanya sebelum kita memperdalam seputar pertanyaan Lebanon ya, Bapak. Sampai saat ini keadaan di Lebanon itu seperti apa, Bapak? Ya, tentu keadaan Lebanon pada hari ini tanggal 10 Agustus. 10 ya, tanggal 10 Agustus 2020 sudah sangat berbeda dengan beberapa hari kemarin, terutama pada tanggal berapa? Tanggal 4 ya, tanggal 4 Agustus ketika terjadi ledakan yang sangat besar itu ya. Tentu pada hari tanggal 4 jam 6 sore lebih 6 atau 7 menit ya, ketika terjadi ledakan itu ya, kota Beirut penuh dengan kekacauan, hiruk pikuk dan kepanikan ya yang merata, oleh karena orang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali bumi berguncang beberapa saat dan kemudian diikuti dengan eksplosi yang sangat keras dan dahsyat itu. Pada saat terjadi ledakan, posisi Bapak ada di mana, Pak? Kebetulan saya sedang berada di rumah, selesai berganti pakaian setelah pulang dari jam kantor kan. Tahu-tahu kemudian terasa seperti gempa Jogja tahun berapa itu? 2006 ya. Nah, apalagi saya berada di lantai 4 ya, di sebuah bangunan yang berlantai 7, tapi saya berada di lantai 4 ya. Sehingga guncangannya sangat terasa. Saya udah mau lari ke bawah, ke lantai 1 untuk kemudian menjauh dari bangunan, karena yang berada di benak saya adalah wah, ini akan terjadi gempa begitu. Tapi begitu kami mau lari menuju bawah itulah terjadi ledakan yang sangat kencang ya, sangat besar, dan hempasannya itu sampai masuk ke jendela kamar yang kami buka sedikit, sehingga gorden itu begitu kencangnya terhempas itu sampai kemudian jatuh ya, sampai jatuh. Padahal belakangan baru tahu bahwa lokasi terjadinya ledakan itu berjarak kira-kira
7,5 kilometer. Ya kalau diambil 7,5 meter. Kalau diambil garis lurus gitu. Tapi kalau diambil sesuai dengan jalan ya kira-kira 8,6 kilometer. Dan itu terasa ya. Terasa itu 7 kilo tuh sangat terasa ya. Ya, padahal KBRI itu terletak di kawasan Baabda. Kawasan Baabda itu di pinggiran kota Beirut yang posisinya itu di atas bukit. Di atas bukit dan di antara kompleks rumah KBRI ini dengan di kawasan Baabda dengan kota Beirut itu diantarai oleh hutan kota yang sangat lebat. Oleh karena itu maka tidak begitu terdampak kerusakan ya. Berbeda dengan daerah lain yang tingkat ketinggiannya sama dengan pelabuhan, lokasi tempat terjadinya ledakan itu sampai radius 10 km lebih itu terjadi kerusakan bangunan. Seperti Bandara Rafiq Hariri International Airport itu jaraknya hampir 11 km. 11 km. Kerusakan kaca-kaca berantakan, pecah dan beberapa plafon itu jatuh ke bawah. Padahal itu lebih dari 10 km. Tapi karena tinggi daratannya itu sama-sama berada di pesisir pantai gitu kan, maka terjadi kerusakan yang cukup ini. Nah, pada saat setelah terjadi ledakan, apakah terjadi mungkin beberapa delay begitu Bapak? Ada penundaan seperti transportasi umum atau mungkin aktivitas warga masyarakat? Kebetulan kalau Bandara Rafiq Hariri kan baru mulai dibuka beberapa hari sebelumnya karena baru lepas dari lockdown. Oh iya. Okay. Ya, dan ketika dibuka itu kapasitasnya cuma antara 15 sampai 20% penerbangan. Jadi hanya penerbangan-penerbangan yang sangat urgent dan terutama kargo ya. Sementara yang penerbangan reguler itu baru sedikit sekali, jadi belum terlalu normal ketika terjadi ledakan tersebut. Oh, berarti masih tetap berjalan begitu ya? Dan bahkan beberapa hari ini lockdown kembali diterapkan oleh karena berbarengan dengan terjadinya ledakan kemarin terjadi juga lonjakan angka kasus baru COVID-19. Oh. Ya. Maka dari itu pemerintah memberlakukan kembali lockdown wilayah. Ya, lockdown. Yang di sini disebut dengan general mobilization. Oh, general mobilization. Oke. Bapak, apakah sampai saat ini penyebab sebenarnya apa sih penyebab dari terjadinya peristiwa ledakan itu, Bapak? Apa yang meledak itu sudah diketahui secara umum ya, bahkan sudah dijelaskan bahwa ledakan itu terjadi di hanggar tempat penyimpanan amonium nitrat, betul, sebesar 2.750 ton. Ya, jadi 2.750 ton itu kan besar sekali. Ini bukan 2.750 kuintal ya, tapi ton. Ini ton lagi. Ini ton ya. Ceritanya itu berada di situ sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Oh, sudah lama ya? Tahun 2014, konon kabarnya disita dari kapal yang mengangkut amonium nitrat itu dari Georgia menuju ke Mozambik di Afrika. Tetapi karena terjadi kerusakan kapal, mesin kapal, maka kemudian bersandar di pelabuhan Beirut. Tapi kemudian oleh aparat keamanan amonium nitrat itu kemudian disita, gitu. Kalau ketahuan bahwa itu kemudian disita dan disimpan di hanggar tersebut, dan itu sudah berlangsung lama. Nah, jadi
Jadi apa yang meledak? Hanggar yang menyimpan amonium nitrat. Kenapa bisa meledak? Nah, ini yang belum ada jawabannya. Oke. Belum ada jawabannya karena memang pemerintah membentuk sebuah tim investigasi yang karena seriusnya diketuai sendiri oleh Presiden Lebanon Michel Aoun, ya, Presiden Michel Aoun, untuk melakukan investigasi lanjutan untuk mengungkap bagaimana itu bisa meledak, siapa pelakunya, dan setidak-tidaknya siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya ledakan itu. Nah, sampai hari ini tim investigasi itu masih bekerja dan belum memberikan keterangan mengenai hasil investigasinya. Oke. Berarti belum ada keterangan yang lebih lanjut ya. Kalau spekulasi ya banyak sekali. Iya, banyak sekali, betul Bapak. Bahkan ada yang mengatakan sendiri juga ada spekulasinya. Iya. Kalau untuk kegunaan amonium nitrat sendiri sebenarnya apa sih, Pak? Kegunaannya Bapak. Untuk mungkin kegunaan dari amonium nitrat sendiri itu apa sih, Pak? Wah, itu harus ahli kimia yang tahu ya. Tapi yang jelas itu bahan yang bisa digunakan untuk membuat pupuk. Biasa digunakan untuk membuat pupuk. Membuat pupuk kasar. Pupuk pertanian. Tapi juga bisa juga direkayasa sedemikian rupa untuk menjadi bahan peledak seperti bom. Seperti bom. Wow. Makanya tadi bisa meledak. Ya. Berarti mudah meledak juga ini sifatnya. Maka kemudian jadi meledak karena memang itu bahan yang mudah meledak. Betul. Nah, itulah yang mungkin menimbulkan spekulasi macam-macam. Apakah spekulasi tersebut benar atau tidak ya kita tunggu dari hasil investigasi. Betul. Ada juga spekulasi bahwa terjadi serangan. Iya, saya sempat mendengar itu. Ya mau banyak sekali. Karena memang apapun yang terjadi di kawasan Timur Tengah, kejadian yang sampai menimbulkan korban jiwa dengan jumlah yang cukup besar, itu ya berpotensi untuk melahirkan spekulasi-spekulasi. Apalagi ini di Timur Tengah, sebuah kawasan yang secara politik sangat panas. Karena kawasan ini memang menjadi bertemunya berbagai kepentingan, baik kekuatan-kekuatan adidaya dunia maupun adidaya regional Timur Tengah saling bersaing untuk memantapkan dan memperkuat hegemoninya di daerah ini. Wah, seperti itu. Asa, ternyata pembahasan kita pada malam hari ini sangatlah menarik ya, begitu ya. Terjadi ledakan yang ada di Lebanon sana sudah menjadi bukti bahwa jawaban-jawaban dari Bapak ini jika memang ada spekulasi-spekulasi yang tidak jelas jadi tidak terkonfirmasi gitu ya. Itulah fungsinya dari tadi tim investigasi dari Presiden ya. Bisa menimbulkan fakta lagi, fakta bukan yang opini. Benar, betul. Nah, baik Asa, bagi sobatmu yang ingin bertanya ataupun kirim salam, kami menyiapkan layanan interaktif di nomor 0812 2735 1554 dengan format nama dan asalnya dari mana, serta salam ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin di layar sudah muncul ya? Ya. Sudah muncul. Apa bunyinya? Untuk layanan bergabung dalam layanan interaktif. Iya, layanan interaktif. Ataupun ada yang ingin bertanya mungkin. Iya, jadi berapa meter ini jarak layar dengan saya ini, jadi nggak kebaca. Jadi jauh ya, jauh, aduh. Jadi bisa banget sobatmu untuk mengirimkan salam dan juga mengirimkan pertanyaan karena kita sudah kedatangan tamu ini yang sangat capability untuk berbicara akan hal ini. Baik. Mungkin kita akan break terlebih dahulu. Break terlebih dahulu. Tetap stay tune di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua.
Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, tidak berdoa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di ruang dengar Anda di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua.
Dan tentunya masih dalam program AADC. Ada apa dengan Covid? Bukan ada apa dengan cinta loh. Jangan sampai, karena kalau malam ini ngebucin kayaknya nggak tepat banget. Gak tepat banget. Jangan. Karena malam hari ini kita khusus banget nih, kita membahas seputar Lebanon, betul. Yeah. Asa, karena kita berbicara soal Lebanon pada malam hari ini, tahu nggak fakta-fakta tentang negara Lebanon? Apa tuh? Kamu nggak tahu? Nggak tahu nih. Hajir, boleh silakan untuk menjelaskan. Oke, nama negara Lebanon berarti artinya putih. Lebanon adalah nama telah ada selama hampir 4.000 tahun. Wow. 4.000 Saya tahun baru tahu yang loh. Dan juga di Lebanon, Al-Hasan Qasim Al-Sabah adalah pemimpin penemuan listrik yang memberi dampak besar pada perkembangan teknologi di abad ke-20. Ia adalah orang pertama yang bekerja untuk menciptakan listrik dari sinar matahari. Wow, luar biasa, dari listrik sinar matahari. Dari listrik sinar matahari. Kamu pernah ngebayangkan nggak listrik itu bisa dari matahari? Ada sih, kan beberapa di Indonesia juga udah pakai. Oh, kan? Sudah ada dong. Berarti kamu udah bisa membayangkan ya? Betul, sudah dong. Nah, oke. Mungkin Dila ingin mengingatkan lagi kepada sobatmu yang ingin bergabung pada malam hari ini bersama Dila, Hajir, dan juga spesial tamu kita malam hari ini, beliau Duta Besar Lebanon. Ya, Duta Besar Lebanon. Langsung saja gabung di layanan interaktif kami di nomor 0812 2735 1554. 0812 2735 1554. Ya. Oke, mungkin di layar. Kalau untuk formatnya gampang banget tuh, karena di layar sudah ada. Cukup mengirimkan nama dan juga asalnya dari mana nih. Dan juga mau kirim pertanyaan ataupun kirim salam, boleh banget dikirim salam sama kita di sini, karena di akhir segmen kita akan bacakan. Ya. Oke, mungkin kita akan sapa kembali ya beliau narasumber kita, Bapak Hajrianto Yetohari. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Ya, tentunya masih terhubung ya. Ya, masih terhubung tentunya. Oke, mungkin sedikit Hajir ingin Oke, karena ini tadi penasaran banget ya sempat kesalahan yang ada di Lebanon ya. Ya. Oke, Bapak, sebenarnya berapa sih jumlah korban yang terjadi akibat kecelakaan ini, dan apakah ada warga Indonesia yang menjadi korban, dan berapa sih kira-kira yang dialami Bapak? Ya, sampai hari ini ledakan besar 4 Agustus 2020 kemarin itu mengakibatkan 158 orang meninggal, ya. 6.000 orang lebih luka-luka berat dan ringan. Lebih dari 100 orang dilaporkan oleh keluarganya sebagai hilang atau belum bisa dihubungi, ya. Dan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal atau kehilangan rumah. Wow. Jadi itu jumlah yang cukup besar. 4 orang diantaranya adalah orang asing. Salah seorang diantaranya adalah istri duta besar Belanda di Beirut atau di Lebanon. Oke. Kalau untuk jumlah, kemudian seorang dari Australia, seorang dari Jerman, dan kapal perang Bangladesh yang bertugas di bertugas di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian. Itu 2 orang meninggal dunia. 2 orang meninggal dunia. Ya, jadi ada 4 orang asing ya. Ada 7 orang yang sedang dalam kondisi kritis yang dirawat di rumah sakit. Itu dari kapal perang penjaga perdamaian yang dipunyai oleh Bangladesh. Nah, Indonesia juga punya kapal perang yang berada di Beirut, yaitu KRI Sultan Hasanuddin. Yang seandainya sandar itu ya berada di pelabuhan itu. Diduga besar kalau seandainya bersandar ya akan mengalami nasib yang sama seperti kapal Bangladesh. Betul. Tapi alhamdulillah kapal perang KRI Sultan Hasanuddin dengan 120 personil militer dan sebuah helikopter
canggih ya, itu sedang patroli sehingga berada di lautan lepas di Laut Mediterania itu. Nah, sehingga alhamdulillah terhindar dari malapetaka tersebut. Alhamdulillah ya. Amin. Tentunya semuanya harus disyukuri ya. Tentunya karena itu kan tidak terjadi dengan secara alami ya. Sementara untuk warga negara Indonesia di Libanon itu seluruhnya berjumlah 1.447. Sebagian besar itu berada di Libanon Selatan. Nah, kemudian di Beirut. Nah, alhamdulillah warga negara Indonesia juga selamat. Alhamdulillah dalam keadaan aman, hanya seorang saja yang mengalami luka-luka oleh karena dia berada pada jarak hanya sekitar 2 km dari lokasi terjadinya ledakan besar tersebut. Kebetulan yang bersangkutan inisialnya itu NNE ya, NNE. Itu beliau sedang bekerja sebagai seorang pegawai spa, spa Bali itu sangat terkenal di Beirut. Nah, kebetulan di salah satu kantor cabang perusahaan spa tersebut, dia sedang menjadi resepsionis untuk menerima customer service yang akan menggunakan jasa spa. Nah, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah ledakan. Yang pertama ini kan ada 2 ledakan. Yang pertama ledakan kecil. Nah, dia kaget dan ingin keluar, ingin memastikan apa yang terjadi. Tapi baru sampai di pintu bangunan semacam ruko ya, yang tempat dia ada di perusahaan spa yang terdiri beberapa tingkat itu. Di depan pintu terjadi ledakan besar yang kedua. Yang memporak-porandakan banyak bangunan itu. Nah, dia terkena pintu yang dari kaca ya. Nah, sehingga mengalami luka di kepala dan di mukanya itu. Tapi kemudian segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian sudah ditangani oleh dokter. Ia mengalami penjahitan di beberapa bagian mukanya dan malam itu juga sudah diperbolehkan untuk pulang dan sudah kembali ke rumahnya di apartemennya, dan pada hari yang kedua sudah stabil, perkembangannya sangat baik. Ya, kenapa dia tidak dirawat di rumah sakit? Karena memang jumlah rumah sakit di kota Beirut itu dengan jumlah orang yang mengalami kecelakaan, mengalami luka berat dan ringan yang menembus angka 6.000, ditambah dengan yang meninggal ratusan, seperti itu, ya cukup kewalahan. Apalagi rumah sakit kan sedang fokus perhatiannya menangani para penderita COVID-19. Nah, akhirnya banyak korban luka yang harus dikirim ke rumah sakit di luar kota Beirut. Nah, karena itu maka mereka yang mengalami luka yang dikira tidak terlalu urgent untuk dirawat di rumah sakit itu dikirim ke rumah masing-masing untuk beristirahatnya di rumah masing-masing agar rumah sakit bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberikan pertolongan kepada yang luka-lukanya lebih parah. Iya, gitu. lebih urgent. Ya, mungkin itu skala prioritas ya. Skala prioritas karena tadi prioritas, mengingat jumlah rumah sakit juga dan bagaimana pemerintah di sana fokus menangani COVID-19. Iya, oke. Bapak, saya ingin sekali menanyakan ya, Pak, untuk yang dilakukan KBRI sesaat setelah terjadi ledakan yang pertama kali dilakukan oleh KBRI dari Indonesia untuk Lebanon, ini apa saja, Pak? Ya, kami segera mengumpulkan para staf, apalagi pada waktu itu sebagian besar juga masih berada di kantor.
belum beranjak menuju rumah, mungkin menunggu sore atau menunggu maghrib sekalian begitu kan biasanya. Ya santai-santai segera kita tugaskan untuk melakukan pengecekan kepada warga negara Indonesia. Oleh karena nama-nama dan nomor kontak dari seluruh warga negara Indonesia itu karena pandemi COVID-19 itu sudah ada semuanya, kita akan memiliki tim Satgas Perlindungan Warga Negara yang juga sering bertugas membagikan bantuan-bantuan kepada warga negara Indonesia yang rentan terdampak COVID-19, sehingga kami mempunyai data semua warga negara Indonesia termasuk nomor kontaknya. Kita segera melakukan kontak-kontak tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia. Karena memang sudah menjadi protapnya ya, prosedur tetap. Jika terjadi hal-hal semacam itu, baik bencana alam maupun bencana besar seperti yang terjadi kemarin itu, memang prosedur tetapnya adalah kita harus melakukan pengecekan terhadap keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia. Oleh karena itu petugas segera dikerahkan masing-masing untuk melakukan pengecekan itu. Baru tengah malamnya ditemukan ada 3 warga negara Indonesia yang mesti harus segera dipastikan keselamatannya. Yang pertama yang itu tadi, yang bekerja di spa itu tadi. Yang kedua inisialnya Ibu I yang kebetulan ya itu rumahnya mengalami kerusakan berat ya. Pengalaman berat, tapi setelah dikontak dan kemudian dicek, alhamdulillah tidak mengalami luka-luka badan secara fisik, tapi rumahnya rusak parah. Tapi alhamdulillah beliau aman, hanya beberapa lecet kecil yang bahkan tidak perlu dibawa ke dokter. Lalu warga negara Indonesia yang ketiga adalah warga negara Indonesia yang sedang dalam karantina di ruang isolasi di Rumah Sakit Rafiq Hariri, karena beliau kebetulan warga negara Indonesia yang berada di Damaskus, tetapi kebetulan melaksanakan tugas ke Beirut beberapa hari sebelum terjadi ledakan itu, dan kemudian ketika mau pulang mendampingi program repatriasi dari Damaskus, dilakukan PCR swab gitu ya, swab test. Dan kebetulan dia positif. Karena positif maka kemudian dia harus harus menjalani isolasi karantina di Rumah Sakit Rafiq Hariri itu. Nah, ketika di dalam isolasi itulah beberapa hari kemudian terjadi ledakan tersebut. Lalu kita pastikan keadaannya, kita cek, dan alhamdulillah juga aman, selamat, tidak kurang suatu apa, meskipun bangunan rumah sakit itu sendiri juga mengalami beberapa kerusakan. Itu yang dilakukan pertama kepada segenap warga negara Indonesia, dan sekaligus yang kedua menyampaikan himbauan, seruan untuk waspada, hati-hati, dan menjauhi tempat-tempat keramaian terlebih dahulu. Betul. Karena pada waktu itu kan juga belum tahu apa yang meledak ini kan, bisa dikira bom atau apa. Ya, maka seruan kita adalah menghindari tempat-tempat keramaian yang kira-kira berpotensi bagi terjadinya ledakan serupa. Dan kemudian juga meminta kepada segenap WNI untuk memenuhi prosedur dan protokol kesehatan, terutama terkait dengan COVID-19. Dan ini agak paralel gitu, karena yang benar. Ya, bahan kimia yang dikhawatirkan ya radiasi kimianya itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi
upaya pemeliharaan kesehatan, maka diminta para warga negara Indonesia mengenakan masker. Para lebih berdisiplin. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, Asa, ternyata tadi Bapaknya sudah menjelaskan ya bagaimana peran KBRI ini. Nah, itulah merupakan keselamatan WNI dan juga warga Lebanon. Sekian kesyukuran kita bersama, dan tentunya terima kasih banyak nih kepada para pengurus di KBRI ya yang sudah mau melindungi. Ya, apresiasi setinggi-tingginya tentu saja ya, karena tentunya pasti berusaha keras ya untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di sana, betul. Oke. Bapak, saya ingin sekali bertanya lagi, adakah mungkin seperti layanan healing, karena ditakutkan mungkin adanya rasa trauma setelah terjadi bencana atau ledakan ini, yang dilakukan supaya untuk mengurangi rasa trauma sendiri, Bapak? Iya ya, suaranya agak hilang. Mungkin bisa diulang lagi ya, Sa. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin dari pemerintah Lebanon sendiri, adakah seperti layanan healing atau seperti proses penyembuhan supaya tidak ada rasa traumatik setelah adanya bencana atau ledakan ini? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, pemerintah Lebanon membentuk 2 tim ya. Yang pertama itu tadi sudah saya sampaikan, namanya tim investigasi. Yang dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan, untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab dan siapa yang menjadi penanggung jawab dan yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya ledakan itu. Dan kemudian yang kedua adalah membentuk namanya tim restorasi. Yaitu tim pemulihan untuk membangun kembali baik kerusakan-kerusakan yang bersifat fisik seperti rumah-rumah, kantor-kantor, dan pusat-pusat pelayanan bagi masyarakat yang mengalami rusak berat itu kan harus segera dibangun kembali agar dapat berfungsi sebagaimana sedia kala. Maka dari itu pemerintah Lebanon mengajukan appeal ya kepada seluruh masyarakat internasional untuk memberikan bantuan bagi recovery bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas umum yang harus segera diperbaiki agar akan berfungsi kembali, terutama ya pelabuhan. Pelabuhan, betul. Karena pelabuhan itu tempat keluar masuk, terutama masuknya barang-barang impor yang sangat diperlukan bagi hajat hidup masyarakat Lebanon. Seperti diketahui 80% kebutuhan pokok masyarakat itu diimpor. Dan kalau pintu masuknya ini macet, ya nanti bagaimana barang-barang itu bisa masuk? Bisa masuk, betul. Sekarang sambil dilakukan usaha-usaha untuk melakukan recovery pelabuhan itu, juga sedang dicari alternatif pelabuhan lainnya untuk dapat berfungsi sementara menggantikan pelabuhan Beirut, yaitu pelabuhan di Sidon, di kota Sidon, kira-kira 45 km dari Beirut, dan pelabuhan Tripoli kira-kira 200 km dari kota Beirut di sebelah utara, kalau Sidon tadi di sebelah selatan. Nah, yang kedua adalah pemulihan non fisik, yaitu terutama masyarakat yang mengalami trauma, ya, mengalami sakit, luka berat maupun ringan, yang juga disertai dengan trauma, ya, karena peristiwa itu begitu mengejutkan. Yang pasti juga banyak masyarakat yang mengalami trauma, apalagi anak-anak, ya. Apalagi anak-anak dan juga perempuan. Nah, terutama anak-anak dan perempuan itu kan biasanya mengalami trauma yang lebih dalam dan memerlukan proses penyembuhan dan pemulihan kembali yang
cukup lama dan itu perlu ditangani secara intensif. Ya, betul. Oleh ahli-ahli ilmu jiwa, psikiatri maupun psikolog ya. Psikolog, betul. Yang sangat diperlukan ya. Apalagi kita ketahui rumah-rumah di Beirut ini kan ke atas, berbeda dengan kita di Indonesia kan rumah itu menyamping kan? Iya, menyamping betul. Menyamping karena rumah di bawah semua, paling 1 atau 2 tingkat dan setiap keluarga punya satu rumah yang berdiri di tanah sehingga melebar, meluas, menyamping gitu kan? Nah kalau di Beirut ini kan orang tinggal itu di apartemen, sehingga rumah itu kan tingkatnya tinggi, ada yang sampai hampir 100 ada itu ya, ada yang sangat tinggi, sehingga kalau dilihat dari KBRI yang kebetulan tempatnya di atas bukit itu, kota Beirut kan seperti di bawah kaki kita, ya itu seperti tumpukan kotak-kotak ya, ada yang tinggi sekali, ada yang berdinding kaca banyak ya, sehingga kadang-kadang kalau terkena sinar matahari silonya bukan main kalau kena mata kita. Nah, mereka yang tinggal di ketinggian itu dan kemudian mengalami kerusakan properti, wah itu kan biasanya mengalami trauma yang lebih tinggi ya. Oleh karena banyak hal yang mempengaruhi perkembangan psikis mereka. Nah, itulah maka ya diperlukan banyak ini, apalagi seperti saya sampaikan tadi ada 300.000 orang yang kehilangan tempat tinggal. Tentu ada sebagian yang ditampung oleh kerabatnya, oleh keluarganya, tapi sebagian besar kan tidak bisa ditampung oleh kerabatnya karena keterbatasannya, dan ini kemudian ditampung di tempat-tempat penampungan sementara, bahkan di tenda-tenda dan sebagainya. Nah ini tentu itu bisa memperpanjang masa trauma tersebut. Nah hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat Libanon sekarang ini dan juga diupayakan oleh pemerintah dengan membuka pintu pemberian bantuan dari berbagai bangsa dan negara di seluruh dunia. Ya, di samping obat-obatan dan alat-alat kesehatan, juga tim-tim pencarian dan juga sekaligus tim recovery mental atau kesehatan, terutama menghilangkan trauma-trauma seperti yang Dila sampaikan tadi. Oke, ternyata memang dari pemerintahan sana telah melakukan banyak peran ya, begitu. Betul. Salah satu tadi yang kamu tanyakan, begitu. Wow, ini dari penjelasan Bapak dari kedutaan ini, wah, saya menjadi sangat lega ini mendengar kabar di Lebanon ternyata sudah mulai recovery, sudah mulai membaik, dan itu salah satu kesyukuran. Ya ampun, Dila. Nah, Kak Dila. Karena tadi kita sudah membuka layar interaktif, nah di sini sudah ada yang bertanya ini. Bapak ini ada yang ingin bertanya, Bapak. Gimana? Nah, ini dari Muhammad Anis dari PDM Binjai mengatakan bertanya, berapa lama sebenarnya investigasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan sana? Tidak ada penjelasan resmi kira-kira berapa lama, tetapi yang jelas apabila investigasi tersebut sudah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan sampai kapan sampai terjadi ledakan yang begitu dahsyat terhadap hanggar yang menyimpan itu, termasuk juga di dalamnya kenapa barang yang rentan atau gampang meledak itu bisa disimpan di situ sampai sudah berjalan 6 tahun. 6 tahun, iya betul. Kok tidak dipindahkan atau digunakan atau diapakan ya? Pokoknya intinya pertanyaan mengapa ada di situ, dan juga siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya ledakan itu. Tersebut. Ya tentu akan selesai tim investigasi itu.
Tapi kalau belum bisa menjawab itu, tentu mungkin memerlukan waktu yang agak lama lagi. Cukup karena lama. memang masyarakat sangat kecewa dan bercampur marah. Mengapa hal itu terjadi? Maka tak heran jika kemarin hari Sabtu dan Minggu itu terjadi demonstrasi besar di Beirut yang intinya adalah menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap terjadinya ledakan tersebut. Dan bahkan pada hari ini ada pemberitaan bahwa beberapa pejabat sudah mengundurkan diri. Sudah ada 3 orang menteri mengundurkan diri dan 9 orang anggota parlemen yang resign sebagai sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Baik. Oke. Gitu. Karena memang ini masih masa-masa recovery atau perbaikan, jadi kita tunggu saja ya perkembangan dari Lebanon ya seperti apa. Nah, Bapak ini juga ada pertanyaan lagi nih Bapak. Pertanyaan dari Bapak Syamin dari Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Dia ingin bertanya, apakah ada korban warga negara Indonesia khususnya dari kader Perserikatan Muhammadiyah, Bapak? Ya, kebetulan warga Muhammadiyah tidak begitu banyak ya berada di Lebanon. Dan sampai hari ini tidak ada, seperti saya sampaikan tadi, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia yang menjadi korban, apalagi korban jiwa, dan hanya seorang yang mengalami luka-luka itu. Jadi walhasil, alhamdulillah warga negara Indonesia aman dan selamat. Demikian juga warga Muhammadiyah. Alhamdulillah aman, ya. Selamat dan masih tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, oke. Tadi setelah ada pertanyaan dari beberapa layanan interaktif yang sudah masuk dalam hari betul. ini, Dila akan membacakan salam-salam. Salam-salam, wah ini dari sobatmu ya. Ada dari Kak Rina Tarida Hasibuan. Pas sekali lagunya buat kami di Sumatera yang saat ini sedang dilanda abu vulkanik dari Gunung Sinabung yang sedang erupsi. Wah, tentu saja kita mengucapkan turut berduka cita dan doa terbaik ya semuanya untuk seluruh warga Sumatera. Semoga semoga bencana ini bisa segera berlalu dan dapat teratasi dengan baik. Betul sekali. Di masa-masa seperti ini. Iya. Karena kita lagi COVID, juga banyak sekali bencana terjadi. Iya, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak itu paralel ya. Agak merembet nih. Jadi seluruh dunia ini lagi betul-betul banyak masalah ini. Dunia lagi banyak masalah ini. Tapi tentunya kita harus terus berupaya supaya bisa melakukan yang terbaik dan semoga bencana ini atau wabah ini juga bisa segera berakhir. Betul. Amin ya rabbal alamin. Adila, tak terasa di penghujung acara. Alhamdulillah kita harus berpisah lagi. Program ADC untuk spesial ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hajrianto Yatohari, Duta Besar Lebanon ya. Semoga Bapak selalu sehat selalu. Kami doakan dari Indonesia hal yang terbaik untuk Lebanon ya Bapak ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat bekerja Bapak, sehat selalu dan juga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Salam untuk segenap keluarga besar radiomu. Terima kasih Bapak. Di sini kami dengan kru yang bertugas. Kru kami semuanya tertawa Bapak. Iya, kami semua di sini mahasiswa ya. Salam hangat untuk seluruh kru radiomu yang baik yang sedang bertugas maupun yang sedang beristirahat. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga bekerja sama dengan MCC Bapak di Muhammadiyah COVID-19 Command Center dalam penanganan kasus COVID-19 ya, di Pusat Data Informasi dan Komunikasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berhasil melewati malam hari ini dengan baik ya. Dengan baik dan tentunya penjelasan yang cukup jelas, melegakan. Jadi saya sudah terbuka sekali informasinya bahwa ternyata pemerintah di sana cepat dan tanggap dalam penanganan hal ini ya. Iya, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu meragukan lagi ya. Adapun spekulasi yang tidak jelas, buang jauh-jauh. Iya, dan kita tunggu hasil dan faktanya nanti setelah dari tim investigasinya tadi sudah selesai. Oke.
Oke, itulah siaran kita pada malam hari ini. Kita juga selaku penyiar meminta maaf nih apabila terdapat silap kata dan juga missing informasi yang terdapat dalam siaran kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Muhammadiyah dan Aisyah, kita song-song bersama, gerakan pelintas zaman untuk kejayaan. Memajukan